Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu ternyata ya. Kepala IKN Nusantara ungkap banyak pekerja belum digaji berbulan-bulan. Wah, ada apa begitu ya? Kalau sudah tidak siap membangun IKN ya, yang katanya ini ambisius banget begitu ya. Tetapi ya gaji karyawan masih berbulan-bulan. Ada apa begitu ya? Ini sangat memalukan sekali begitu. Ini dikutip dari vivaya.com ya, 3 April 2023. Bayangkan begitu kan, sampai tidak digaji berbulan-bulan kemana? Angka korupsi sana sini ya, pemerintah sibuk sana sini ngapain aja begitu kan? Ya, karena ini tanggung jawab nafkah seseorang begitu ya, kita harus digaji begitu ya. Sampai berbulan-bulan, bayangkan ya, anak istri ya mau makan apa di situ begitu. Bayangkan, jangan seenaknya sendiri untuk membangun IKN begitu, harus ada gaji di situ begitu ya. Kasihan sekali, yang punya dampak itu adalah masyarakat begitu ya. Tetapi kalau sudah tidak ada uangnya, bilang aja begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Kepala IKN Nusantara ungkap banyak pekerja belum digaji berbulan-bulan. Ada apa begitu? Baca juga, lihat judulnya, mereka rela berjuang itu intinya. Tapi sudahlah, media ini memang ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu kan ya. Ini dari kemarin kemana aja Pak? Ayo ini. Kenapa kok macet? Padahal udah siap-siap mau bergegas pindah. Ada yang ngasih saran agar secepatnya pindah ya, agar tahu mana yang kurang dan perlu diperbaiki. Apa mungkin macet kan selisih hitungan 349 triliun. Belum persis tahu ya. Apalagi ya emas setengah matangnya belum jadi batangan. Belum laku gitu. Ini komentar-komentar netizen agak menarik juga begitu ya. Apakah ini memang zamannya para elit-elit pejabat ya, serta memimpinnya hanya disibukkan untuk melanggengkan kekuasaan, memperkaya diri dan kelompoknya, hingga selain itu ya korban kepentingan rakyatnya ya, bahkan kepentingan rakyatnya ya, kepentingan bangsanya adalah salah satu yang tidak perlu diperhatikan, tidak layak diperjuangkan. Ini komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan begitu. Kasihan, dia punya anak, punya istri yang harus kita nafkahi begitu. Kalau berbulan-bulan ya mau makan apa mereka begitu. Kan begitu logika-logika kita begitu ya. Ada yang tahu alasan logis secara ilmu pengetahuan kenapa harus bikin kota baru untuk pindah ibu kota, sementara sudah banyak kota di sana yang wilayahnya sudah ada dan siap dihuni, siap menjadi pengganti ibu kota kalau memang tujuannya pindah ibu kota ya. Bahkan investor yang banyak antri itu kemarin aja bos ya, kemana aja bos ini, masa ya pekerja nggak gajian ya, level ya UMKM saja pekerja masih gajian. Betul juga begitu ya. Sangat disayangkan memang kalau hal-hal seperti ini terjadi begitu. Ada apa begitu ya? Ini media perusahaan ini ada pro dan kontra begitu di sini begitu ya. Masih jauh negara ini maju dan Tridik bilang membaca saja ya. Banyak pro dan kontra begitu tuh di di medianya begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu, benarkah seperti itu ya? Ini ya dikutip dari fifa.com ya, .co.id ya. Kepala IKN Nusantara ungkap banyak pekerja belum digaji berbulan-bulan. Ada apa? Apakah sudah bangkrut atau apa begitu? Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya. Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara Bambang Susanto mengungkapkan ternyata para pejabat eselon 1 ke bawah yang bekerja di Otorita IKN belum mendapatkan gaji beberapa bulan. Sebab terang Bambang ya, belum ada ya perpres mengenai hak keuangan dan fasilitas lainnya untuk mereka. Kami masih menunggu ya perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini, kata Bambang saat rapat bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Bahkan dia mengatakan ya, diterangkan Bambang ya, masalah tersebut tengah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Selanjutnya bakal diajukan ke Presiden Joko Widodo, namun ya kata Bambang meski belum dibayar upahnya bawahannya tetap bekerja. Ya teman-teman, saya ini tangguh, jadi yang demikian loh kondisi dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat upahnya.
Sementara dirinya ya terang bang baru mendapatkan gaji setelah sebulan ya 11 bulan bekerja. Begitu juga dengan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Raharjo. Hal itu menyusulnya terbitnya Perpres 13 tahun nomor 13 tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagai Kepala Negara dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 30 Januari 2023. Ini kan yang dimaksud terkait dengan gaji itu begitu ya. Tapi perlu diingat, ini kan seharusnya dia bekerja juga begitu kan ya. Seharusnya dapat gaji juga begitu ya. Karena pada hakikatnya apa yang sebenarnya terjadi selama ini harus diluruskan kepada masyarakat begitu kan. Biar tidak simpang siur. Benarkah dia tidak digaji begitu kan? Apakah dia sudah menerima gaji? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Jadi apa yang selama ini dilakukan oleh beberapa orang ya, baik dari pejabat walaupun punya kekayaan luar biasa, tapi kan sebagai imbalan bekerja ya kita harus berikan itu begitu kan. Tetapi perlu diingat bagaimana dengan nasib-nasib yang di bawah begitu kan, selain eselon 1, eselon 2 dan sebagainya begitu, apakah juga pernah digaji juga? Itu yang menjadi pertanyaan begitu, harus diungkap dalam media-media seperti ini begitu ya. Tidak hanya di eselon 1 karena memang dia sudah punya gaji besar dan apa begitu. Itu yang seharusnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang sebenarnya terjadi itu yang kita lakukan begitu. Bahkan kalau kita menurut saya pribadi ya, karena dia sudah kaya sebenarnya begitu ya, pantas saja tidak digaji lalu kemudian baru menerima gaji begitu. Ya bisa saja seperti itu, tapi komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu. Ada pro dan kontra. Ada yang menganggap bahwa yang tidak digaji itu adalah bawahannya begitu kan ya. Tetapi ada ya eselon 3 di situ, eselon 1, 2 gitu kan. Terus ASN kemana saja bisa dijanjiin gaji 50 juta, uang duitnya nggak ada ini. Sok-sokan gaya orang kaya, padahal untuk menggaji pekerja saja berbulan-bulan belum dibayar. Ya seharusnya karena menjadi kepala IKN itu tidak mudah, seharusnya digaji juga di situ begitu kan ya. Walaupun dia sudah dapat dari honor yang lainnya, tapi ya harus tetap digaji begitu. Yang namanya bekerja harus digaji, tidak ada gaji yang gratis tidak ada bekerja yang gratis begitu ya. Tidak mengherankan, ini kan dipaksakan dalam keadaan pemerintah sedang sangat terbatas keuangannya. Anggarannya hanya angka di kertas dan bilang duitnya tidak ada mereka anggaran. Tidak bisa direalisasikan kecuali tambah utang lagi. Masa tambah utang untuk proyek ya Mercusuar yang tidak jelas DPR RI ini. Saya pikir pekerja bangunannya tetapi para pejabat eselon belum digaji karena peraturannya yang belum keluar. Iya, di satu sisi ya begitu kan. Kalau eselonnya 1, 2 tidak digaji, lantas bagaimana dengan pekerjaan di situ begitu, dengan pembangunan di situ begitu kan. Itu kan seharusnya dipikirkan juga begitu kan ya. Tidak hanya si tukang bangunan, tidak hanya yang lain, yang semuanya yang bekerja di situ ya semuanya harus harus diberikan gaji begitu ya. Bahkan ya ini ada sedikit pro dan kontra di berbagai komentar-komentar begitu kan ya. Bahkan ayo pakai lagi APBN dan buat utang baru. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini, banyak sekali begitu nih. Banyak ya, mohon maaf sebelum saya bacakan satu persatu begitu ya. Tetapi melihat dari kesimpulan ini banyak sekali bahwa ya yang namanya gaji tetap diberikan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.